Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Bagaimana kabar kalian hari ini, anak-anak? Ya, semoga selalu baik dan dalam keadaan sehat walafiat semuanya. Baik, hari ini kita akan mempelajari materi baru, yaitu sistem pernafasan pada manusia. Nah, tujuan pembelajaran dari materi kita hari ini yaitu siswa diharapkan mampu menjelaskan fungsi sistem pernafasan pada manusia. Kemudian yang kedua, siswa dapat merinci organ-organ penyusun sistem pernafasan manusia, dan yang terakhir, siswa dapat menunjukkan bagian-bagian sistem pernafasan pada manusia. Nah, jadi di sini yang pertama Ibu akan menjelaskan yaitu tentang fungsi sistem pernafasan pada manusia, yang mana pernafasan itu memiliki fungsi yang pertama yaitu mengambil oksigen dari atmosfer ke dalam sel-sel tubuh. Yang kedua, melepaskan karbon dioksida yang dihasilkan oleh sel-sel tubuh ke atmosfer. Yang ketiga, merupakan jalur untuk mengeluarkan air dan panas. Yang keempat, merupakan sistem pertahanan terhadap benda asing yang terhirup. Kemudian yang terakhir, sebagai indera penciuman yang dilakukan oleh organ pernafasan hidung. Nah, jadi pernafasan di sini memiliki pengertian yaitu proses keluar masuknya udara ke dalam dan dari paru-paru. Nah, di sini jadi ada dua proses pernafasan. Yang pertama ada inspirasi, yang kedua ada ekspirasi. Nah, di sini inspirasi itu merupakan proses masuknya udara dari luar tubuh menuju paru-paru. Kemudian ekspirasi, proses keluarnya udara dari dari paru-paru keluar tubuh. Nah, jadi ini gambar proses pernafasan yang menunjukkan proses pernafasan keluar dan masuknya udara. Di sini ada mekanisme kan ada dua, ada pernafasan dada, ada pernafasan perut. Jadi di sini yang pertama yang akan saya sampaikan yaitu tentang mekanisme pernafasan dada. Yang pertama tentang inspirasi. Nah, inspirasi pada pernafasan dada di sini yaitu otot antar tulang rusuk berkontraksi, kemudian tulang rusuk terangkat, kemudian volume rongga dada membesar, tekanan dalam rongga dada mengecil, dan udara dari luar masuk ke paru-paru. Kemudian ekspirasi pada pernafasan dada yaitu otot antar tulang relaksasi, tulang rusuk turun, volume rongga dada mengecil, tekanan dalam rongga dada membesar, udara bergerak keluar dari paru-paru. Nah, di sini juga ada mekanisme pernafasan perut. Yang pertama yaitu tentang inspirasi pada pernafasan perut, yaitu otot diafragma berkontraksi, diafragma mendatar, volume rongga dada membesar, tekanan dalam rongga dada mengecil, udara dari luar masuk ke paru-paru. Kemudian ekspirasi pada pernafasan perut yaitu otot diafragma relaksasi, diafragma melengkung ke atas, volume rongga dada mengecil, tekanan dalam rongga dada membesar, dan udara keluar meninggalkan paru-paru. Nah, di sini ada beberapa alat pernafasan manusia. Yang pertama yaitu hidung. Nah, jadi hidung ini merupakan tempat pertama udara masuk. Kemudian yang kedua, di hidung terdapat rambut-rambut yang berfungsi untuk menyaring debu atau kotoran, dan selaput lendir yang berfungsi untuk mengatur suhu udara. Yang kedua yaitu tekak. Tekak di sini merupakan rongga persimpangan antara saluran pencernaan, saluran pernafasan, dan saluran rongga hidung. Di dalam tekak terdapat epiglotis yang berfungsi untuk menjaga agar makanan tidak masuk ke dalam ke saluran pernafasan. Kemudian ada laring. Nah, jadi laring di sini pada bagian ini terdapat pita suara yang berfungsi untuk memberi warna pada suara manusia. Kemudian yang trakea. Nah, trakea di sini terdapat 3 lapisan. Yang pertama lapisan epitel, yang kedua lapisan tulang rawan, dan yang ketiga jaringan ikat.
Kemudian alat pernafasan manusia berikutnya yaitu bronkus, yang mana bronkus ini merupakan percabangan dari trakea, dan bronkiolus adalah cabang dari bronkus yang berujung pada saluran alveolus. Nah, jadi alveolus di sini terdapat di dalam kantung alveolus. Nah, dinding alveolus sangat tipis dan elastis yang kemudian berbentuk bola. Pada permukaannya banyak terdapat pembuluh kapiler. Nah, fungsinya di sini sebagai tempat pertukaran gas. Kemudian yang terakhir yaitu paru-paru. Nah, paru-paru di sini merupakan organ pernafasan utama yang dibungkus oleh selaput pleura. Kemudian di antara selaput tersebut terisi cairan yang berfungsi melindungi paru-paru dari gesekan ketika paru-paru kembang kempis. Nah, di sini juga ada gangguan sistem pernafasan manusia. Nah, gangguan sistem pernafasan yang pertama yaitu tuberkulosis atau TBC. Nah, TBC di sini adalah penyakit infeksi oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang penularannya terjadi melalui udara. Kemudian faringitis. Nah, faringitis di sini adalah peradangan pada faring dan tenggorokan yang menyebabkan rasa sakit ketika menelan makanan. Kemudian selanjutnya yaitu difteri. Nah, difteri di sini adalah penyakit yang disebabkan oleh Corynebacterium difteri dengan gejala sakit tenggorokan, sulit bernafas dan menelan, mengeluarkan lendir dari mulut dan hidung, demam serta pembengkakan kelenjar getah bening. Kemudian yaitu pneumonia atau radang paru-paru. Di sini adalah peradangan paru-paru yang dapat mengakibatkan alveolus terisi cairan yang berlebihan. Kemudian selanjutnya yaitu hiperkapnia. Nah, jadi gangguan sistem pernafasan hiperkapnia ini adalah peningkatan kadar karbon dioksida dalam cairan tubuh melebihi batas normal sehingga dapat meningkatkan respirasi, konsentrasi ion hidrogen dan asidosis. Kemudian yang terakhir yaitu kanker paru-paru. Nah, kanker paru-paru di sini adalah abnormalitas sel-sel yang mengalami proliferasi, yaitu proliferasi itu adalah pertumbuhan dengan cepat di dalam paru-paru. Baik, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Kalau misalkan ada yang belum dipahami atau ada yang mau ditanyakan, silahkan nanti ditanyakan ya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.